warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kemajuan dinasti Mughal dan faktor-faktor runtuhnya dinasti Mughal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintahan perluasan wilayah. Pada bidang politik, sistem yang paling menonjol di masa kejayaan Mughal yaitu adalah politik sulhul atau toleransi universal yang diterapkan oleh Akbar Khan. Pada politik sistem ini menganggap bahwa semua rakyat di India dipandang sama derajatnya, yang artinya mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis maupun agama. Dengan ini, sistem yang diterapkan oleh Akbar Khan sangatlah tepat, karena mayoritas penduduk India adalah beragama Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Pada masa kejayaan dinasti Mughal, telah berhasil menguasai beberapa daerah, misalnya seperti Chundar, Gond, Chittor, Ranthambore, Kalinjar, Gujarat, Surat, dan daerah-daerah lainnya. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb, menjalankan roda pemerintahan secara militeristik. Di bidang militer ini, pasukan Mughal dikenal kuat karena mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Kemajuan yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Kemantapan stabilitas politik yang telah diterapkan oleh Akbar Khan telah membawa kemajuan di bidang-bidang lainnya, seperti bidang ekonomi. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun, yang menjadi tumpuan adalah sektor pertanian, karena di sektor ini hubungan antara pemerintah dan petani diatur dengan baik, di mana terdapat deh, yakni unit lahan pertanian kecil yang tergabung dalam pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh mukodam. Setiap petani bertanggung jawab untuk menyerahkan hasilnya sehingga mereka dilindungi dari kejahatan. Adapun hasil-hasil pertaniannya yaitu biji-bijian, kacang, tebu, sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Sehingga kebutuhan dalam negeri hasilnya akan diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara. Kemajuan di bidang selanjutnya yaitu adalah bidang seni dan bidang arsitektur. Ciri yang sangat menonjol dari arsitektur pada masa Mughal yaitu pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Prestasi Mughal tampak pada bangunan indah. Misalnya, yang pertama, Benteng Merah, yang dibangun selesai pada tahun 1648 pada saat masa Syekh Jehan yang berkuasa. Dinamakan Benteng Merah ini karena pada kedelapan sisi benteng ini bermaterialkan batu pasir merah yang membentang sejauh 2,5 km. Semua bangunan di komplek benteng ini dikelilingi oleh 14 gerbang yang merupakan komplek istana bergaya Mughal terbaik pada masa puncak kejayaan Syekh Jehan. Lalu yang kedua yaitu Taj Mahal yang dibangun oleh Syekh Jehan untuk menghormati istrinya yang bernama Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal. Bangunan ini terletak di pinggir Sungai Yamuna, Agra, India. Taj Mahal sendiri menjadi lambang kejayaan dinasti Mughal, stabilitas di tengah penduduk yang majemuk, namun kepemimpinan raja yang bijak. Meski menganut ajaran agama, tapi tetap memberikan hak hidup terhadap beragam agama dan keyakinan. Yang ketiga yaitu Masjid Jama, masjid yang dibangun pada masa Syekh Jehan dan merupakan masjid utama yang berada di Delhi. Selain masjid ini, Syekh Jehan juga membangun masjid-masjid lainnya di Agra, Ajmer, dan Lahore. Masjid Jama di Delhi dan Masjid Jama di Fatehpur Sikri denahnya sama, tapi Masjid Jama masih lebih besar dan megah, dikarenakan Syekh Jehan telah memilih tempat pembangunan masjid di daerah tinggi. Desain dan arsitektur Masjid Badashi di Lahore yang dibangun oleh Aurangzeb pada tahun 1673 hampir menyamai Masjid Jama.
Kemajuan yang selanjutnya yaitu bidang keilmuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa Akbar terdapat 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Faktor-faktor kehancuran dan kemunduran dinasti Mughal. Setelah pemerintahan Aurangzeb, kerajaan Mughal digantikan oleh Bahadur Shah. Setelah 5 tahun, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putra Bahadur Shah. Karena itu, pemerintahan setelah Aurangzeb, kerajaan Mughal diduduki oleh raja-raja yang lemah akan kepemimpinan. Pada tahun 1803, Delhi dikuasai dan penguasa Mughal berada di bawah pengaruh Inggris. Tahun 1857, penguasa Mughal ingin melepaskan diri dari Inggris, tetapi sudah berusaha namun tetap tidak bisa dan selalu kalah. Faktor penyebab kemunduran Mughal yang pertama adalah perebutan kekuasaan antara keluarga. Yang kedua, adanya pemberontakan umat Hindu, karena mayoritas masyarakat India adalah umat Hindu dan umat Islam merupakan minoritas, tetapi umat Islam tetap memegang otoritas kekuasaan. Yang ketiga, kelemahan ekonomi, karena kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bagi bangsa Barat. Yang keempat, adanya kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang menghambur-hamburkan penggunaan uang negara. Dan yang kelima, semua pewaris tahta kerajaan terakhir di dinasti Mughal merupakan orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan.